مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syodikinal aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Jumini, seorang wanita muda berhijab yang taat beribadah, berkemas dengan cermat dan penuh harapan sebelum berangkat ke bandara untuk penerbangan pertamanya menuju Korea Selatan. Sementara keluarganya di rumah mendoakan keselamatannya. Setibanya di bandara, ia bertemu dengan beberapa calon tenaga kerja wanita lain yang juga membawa aspirasi besar, dan mereka sempat saling menyemangati dengan mengucapkan, "Semoga Allah memudahkan jalan kita, ya Mbak," sambil menyerahkan sebotol air mineral sebagai tanda persaudaraan. Di ruang tunggu, ia melihat seorang pria parubaya berpeci, yang belakangan ia ketahui bernama Pak Hasan, sedang membaca Al-Quran dengan hikmat. Lalu pria itu menutup kitab suci dan menegur lembut. "Nak, jangan lupa banyak berdoa selama penerbangan, karena kita akan berada tinggi di atas langit Allah." Semangat Jumini semakin menggebu tatkala panggilan untuk menaiki pesawat dikumandangkan, dan ia tak henti-hentinya mengucap hamdalah karena tekadnya untuk bekerja di negeri jauh akan segera terwujud. Meski sempat merasa gugup karena belum pernah naik pesawat sebelumnya, Jumini tetap melangkah mantap, berkeyakinan bahwa Allah akan menjaganya di setiap langkah. Ia mengingat penjelasan agen tenaga kerja yang memberinya beragam informasi mengenai prosedur dan budaya di Korea Selatan, sehingga ia pun menenangkan dirinya dengan menggumamkan zikir pendek. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Begitu memasuki kabin pesawat, ia menemukan tempat duduknya yang berdekatan dengan jendela, dan ia tersenyum sendiri membayangkan betapa indahnya pemandangan awan nanti ketika pesawat sudah mengudara. Tak lama kemudian, Pak Hasan yang ternyata duduk di seberang lorong menyapa. "Semoga perjalanan ini lancar, Nak Jumini. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Allah." Pesawat pun lepas landas dengan mulus, membuat jantung Jumini berdegup kencang. Tetapi ia segera mengingat pesan orang tuanya untuk selalu mengawalinya dengan doa, sehingga bibirnya tak henti-henti melantunkan sholawat. Di atas langit Indonesia yang cerah itu, Jumini memandangi hamparan awan yang bagaikan kapas putih, seraya berbisik pada dirinya sendiri, "Inilah awal dari mimpi besar yang semoga Allah ridau." Suasana di kabin terasa hangat saat penumpang mulai saling memperkenalkan diri, dan di sanalah Jumini pertama kali bertukar pandang dengan seorang wanita yang memiliki tatapan tajam, yang kelak diketahui bernama Nyonya Lena. Meski Nyonya Lena tersenyum tipis, terdapat aura kecurigaan yang tak bisa dijelaskan pada tatapan matanya. Sementara Pak Hasan memberi isyarat agar Jumini tetap waspada. Dalam perjalanan yang masih panjang, seorang pramugari membagikan selimut dan menanyakan kenyamanan para penumpang. Lalu Jumini menjawab sopan, "Alhamdulillah, saya baik-baik saja, terima kasih." Pak Hasan menyelipkan nasihat di sela obrolan ringan. Dalam perjalanan jauh, kita dianjurkan untuk banyak berdoa, meminta perlindungan dari fitnah dan mara bahaya. Jumini menyimak dengan saksama, lalu dia mengangguk pelan, merasa bersyukur ada sosok bijak yang bisa membimbingnya selama penerbangan ini. Namun, Nyonya Lena yang duduk tak jauh memperhatikan setiap gerakan Jumini, sambil sesekali membisikkan sesuatu kepada seorang pria yang kemudian dikenal sebagai Pak Darman. Terjadi bisik-bisik di antara Nyonya Lena dan Pak Darman, disertai senyum tipis yang seolah menyimpan rencana tertentu. Sedangkan Jumini tidak menyadari sama sekali arah pembicaraan mereka. Pak Hasan melihat gelagat itu namun memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Seraya mengusap tasbih kecil di tangannya dan berdoa, "Ya Rob, lindungi kami dari niat buruk siapapun." Di tengah suasana pesawat yang mulai stabil, Jumini mengambil Al-Quran kecil dari tasnya, berniat mengisi waktu luang dengan membaca beberapa ayat suci, sebagai salah satu bekal rohaninya. Momen khusyuk itu justru menambah rasa ingin tahu Nyonya Lena, yang diam-diam mengamati setiap gerak Jumini dari belakang kursi sambil menanti saat yang dianggapnya tepat untuk memulai fitnah keji. Beberapa jam setelah pesawat lepas landas, pramugari mulai menyajikan makanan kepada para penumpang,
Dan Jumini yang baru saja menutup Al-Quran dengan hati-hati menerima nampannya dengan ucapan syukur. Saat Jumini menata roti dan dessert di atas meja lipatnya, tiba-tiba terdengar keributan dari barisan kursi depan karena seorang penumpang terbatuk hebat dan kemudian pingsan. Suasana seketika panik, dan pramugari berusaha menenangkan para penumpang lain sambil berlari menuju penumpang yang jatuh pingsan tersebut. Nyonya Lena segera berdiri lalu menunjuk ke arah Jumini, berseru lantang, "Itu dia orangnya. Saya melihat dia menyentuh makanan orang itu sebelum disajikan." Beberapa penumpang lain, yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, sontak menoleh menatap Jumini dengan tatapan curiga, sementara Jumini terkejut dan belum sempat berkata apa-apa. Pak Hasan bangkit dari kursinya dan berkata tegas, "Mohon semuanya tenang, jangan sembarang menuduh tanpa bukti yang jelas." Tetapi keributan di dalam kabin tetap tak terhindarkan. Pramugari berusaha menenangkan, "Mohon Bapak dan Ibu duduk, kita akan pastikan dulu kondisi penumpang yang sakit dan memeriksa apakah ada hal-hal mencurigakan." Namun Nyonya Lena terus memprovokasi. Sambil menunjuk-nunjuk, Nyonya Lena berkata, "Saya yakin dia menaruh sesuatu. Saya melihat gerak-geriknya aneh. Tolong periksa tasnya." Jumini yang masih terguncang hanya bisa berkata pelan, "Demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya bahkan tidak mengenal penumpang tersebut." Dengan suara bergetar menahan syok. Di sudut lain, Pak Darman diam-diam merogoh saku jasnya sambil menatap Nyonya Lena, seolah menyimpan agenda untuk memperkuat tuduhan yang baru saja dilontarkan terhadap Jumini. Kapten pesawat yang mendapat laporan atas situasi di kabin meminta agar tuduhan segera didata, dan ia mengirim seorang pramugara untuk menanyakan detail kejadian kepada saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi. Nyonya Lena dengan lantang menyampaikan kesaksiannya, "Saya melihat langsung wanita berjilbab itu, dia berdiri mendekati troli makanan dan menyentuh nampan yang kemudian dikonsumsi oleh korban, sementara beberapa penumpang lain tampak ragu." Jumini menegaskan, "Tidak benar saya menaruh racun apapun, saya hanya memeriksa label makanan halal tadi, karena saya sangat berhati-hati soal kehalalan menu." Namun suaranya terbenam dalam riuh rendah kericuhan. Pak Hasan turun tangan menengahi, "Harap Bapak Ibu mendengar dengan adil. Kita perlu bukti fisik jika memang ada racun, jangan hanya sekadar tuduhan kosong." Tapi Nyonya Lena tetap tak bergeming. Provokasi terus berlanjut, di mana Nyonya Lena meminta semua penumpang untuk waspada. Kalau kita biarkan, mungkin dia akan meracuni makanan lain, sehingga menambah kegelisahan di dalam pesawat. Perdebatan pun memanas saat seorang penumpang lain ikut bersuara, "Saya tadinya melihat dia menuang sesuatu ke dalam minuman, tapi saya tidak yakin. Meski sebenarnya hanya menduga-duga karena kecurigaan semata." Pramugari yang berusaha adil menenangkan, "Tolong berhenti menyebarkan isu sebelum kita melakukan pemeriksaan. Ini menyangkut keselamatan banyak orang." Sementara Jumini semakin terpojok. Wajah Jumini memucat, lalu ia bergumam, "Ya Allah, berikan aku kekuatan." Di tengah suasana yang mulai mencekam, karena ia merasa reputasinya hancur dalam sekejap. Pak Darman menimpali dengan raut wajah licik, "Orang seperti dia bisa saja bawa racun dari luar, kita tidak tahu kebiasaannya." Menambah bara pada tuduhan fitnah tersebut. Pak Hasan berulang kali menekankan perlunya ketenangan dan verifikasi. Biarkan petugas melakukan pengecekan, kita pun harus mengingat bahwa dalam Islam tidak boleh menuduh tanpa bukti. Namun tampaknya suasana terus memanas. Di tengah kepanikan, seorang penumpang lain bertanya, "Apa kita tidak bisa memaksa dia mengaku?" Lalu Nyonya Lena menjawab cepat, "Tentu saja kita harus menekannya, biar dia jujur." Pak Hasan mengangkat tangan menenangkan, "Kita semua sedang dalam perjalanan jauh, tolong jangan anarkis, mari kita serahkan pada prosedur keamanan di pesawat ini." Tetapi saran itu malah diabaikan oleh beberapa orang. Pak Darman mengendap-endap mendekati salah satu tas kabin milik Jumini dan pura-pura ingin memeriksa isinya, tetapi pramugari langsung menegur keras, "Mohon tidak sembarangan menyentuh barang penumpang lain." Karena merasa aksinya terhalang, Pak Darman kemudian menyebar bisikan ke penumpang di sekitarnya, mengatakan bahwa wanita itu pasti membawa sesuatu yang berbahaya, kita harus hati-hati. Suasana semakin panas ketika seseorang di baris belakang berteriak, "Saya jadi takut makan apapun, jangan-jangan semua sudah tercemar racun." Sementara Jumini hanya bisa memohon pertolongan Allah di dalam hati. Menanggapi keresahan penumpang, kapten pesawat memberi instruksi melalui pengeras suara. "Kami sedang melakukan pemeriksaan internal, mohon tenang, pramugari akan mengumpulkan informasi dari saksi.
namun kericuhan belum juga reda. Nyonya Lena menyebarkan berbagai cerita palsu, memanipulasi beberapa penumpang lugu dengan perkataan, "Saya melihatnya menyiapkan sesuatu di bandara, pasti dia sudah berniat dari awal." Pak Hasan menatap Jumini dengan raut prihatin, lalu membisikkan, "Bersabarlah nak, Allah Maha melihat dan tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang difitnah." Kerusuhan pendapat dan perdebatan sengit berlanjut hingga menimbulkan ketegangan, bahkan beberapa penumpang mulai menghardik Jumini sambil berkata, "Cepat mengaku, jangan bohong." Dalam situasi terdesak itu, Jumini terus berdoa tanpa suara, berharap ada jalan keluar dari ujian berat yang tiba-tiba menimpanya di ketinggian angkasa. Pak Darman tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening, lalu memegangnya tinggi-tinggi seraya berseru, "Inilah racun yang dipakai. Saya menemukannya dekat kursi Jumini." Sejumlah penumpang pun berteriak kaget, sementara Jumini membela diri, "Saya tidak pernah melihat botol itu sebelumnya. Demi Allah, ini pasti jebakan." Pak Hasan mendekati botol tersebut dan meminta pramugari memeriksanya. "Kita tidak bisa langsung menuduhnya milik Jumini tanpa pemeriksaan. Harap bertindak profesional," katanya tegas. Namun Nyonya Lena terus bersikeras, "Siapa lagi yang mau membawa cairan itu kalau bukan dia? Bukankah dia sudah kita curigai sejak awal?" Sehingga penumpang lain pun makin tidak terkendali emosi. Pramugari yang bersikap lebih tenang segera mengambil botol itu dan mengatakan, "Kami akan menghubungi kapten untuk langkah selanjutnya. Saya mohon semua bekerja sama," lalu pergi menuju kokpit. Pak Darman berbisik kepada Nyonya Lena, "Semua berjalan sesuai rencana. Kita tinggal menunggu kapten memutuskan hukumannya," sambil tersenyum licik. Jumini, yang diliputi perasaan tertekan, berkali-kali menekankan kepada penumpang di dekatnya, "Bukan saya sama sekali tidak tahu cairan apa ini." Namun hanya sedikit yang bersedia mendengar. Situasi jadi kian sulit saat beberapa penumpang mulai mendesak, "Kita harus mencari solusi cepat, jangan sampai ada korban lagi," dan menuntut agar Jumini diisolasi. Di tengah tekanan itu, Pak Hasan kembali mengingatkan, "Kita adalah Muslim. Seharusnya meneladani asas praduga tak bersalah dan tidak menghakimi tanpa bukti pasti." Sayangnya, suara kebijaksanaan tersebut tenggelam dalam derasnya hujatan, sedangkan Jumini hanya mampu menatap ke arah jendela pesawat, merasakan betapa rapuhnya diri di hadapan fitnah yang tidak berdasar. Kapten pesawat, yang akhirnya keluar dari kokpit, memerintahkan agar Jumini dibawa ke area terpisah di bagian belakang kabin demi keamanan, dan seorang pramugari melaksanakan instruksi tersebut. Sembari berjalan menuju ujung kabin, Jumini terus menoleh ke arah Pak Hasan yang menenangkan, "Sabar nak, insya Allah kebenaran pasti terungkap," tapi ia pun tak bisa berbuat banyak. Di depan para penumpang, Pak Darman dengan penuh percaya diri mengajukan bukti bahwa racun dalam botol memiliki bau menyengat yang diidentifikasi sebagai zat berbahaya, padahal dia sendiri tidak mengizinkan petugas untuk mengujinya secara ilmiah. Nyonya Lena menambah tekanan dengan berkata, "Tadi saya melihat sendiri bagaimana dia memegang botol kecil di tangannya, membuat para penumpang lain kian berprasangka buruk." Pak Hasan, dengan nada tegas, menimpali, "Kenapa saudari baru mengatakan hal ini setelah penumpang pingsan? Bukankah sejak tadi Anda diam saja?" Namun pertanyaan itu tidak ditanggapi secara logis. Di tengah perdebatan, pramugari kembali menenangkan dengan mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka membutuhkan saksi yang benar-benar melihat kejadian secara gamblang. Beberapa penumpang yang ragu sebenarnya ingin mengemukakan pendapat, tetapi tekanan sosial membuat mereka bungkam, bahkan seorang ibu berbisik ke suaminya, "Jangan sampai kita dikira membela penjahat." Melihat situasi tidak kondusif, Pak Hasan kembali mendesak, "Tolong kita lakukan pemeriksaan lebih objektif, jangan sampai menzolimi seseorang hanya karena prasangka." Sayangnya, provokasi Pak Darman dan Nyonya Lena sudah berhasil memancing emosi banyak orang, hingga mereka terus mendesak petugas untuk mengambil tindakan secepatnya. Di sudut kabin, Jumini terduduk lemas seraya memegang tasbihnya, tanpa mengeluarkan keluhan apapun, karena ia percaya pada keadilan Allah meski saat itu semuanya tampak suram. Setelah menerima laporan dari kru pesawat dan mendengar kegaduhan di kabin, kapten akhirnya mengumumkan melalui pengeras suara bahwa dirinya akan mengambil tindakan darurat untuk menenangkan situasi. Penumpang terhenyak ketika mendengar kalimat tindakan darurat. Apalagi saat Pak Hasan bertanya langsung, apakah tindakan darurat itu meliputi pendaratan darurat, namun kapten menjawab singkat bahwa lokasi tidak memungkinkan.
Nyonya Lena memanfaatkan kesempatan ini dan berseru keras. Kalau tidak bisa mendarat, setidaknya kita harus mengeluarkan sumber bahaya dari pesawat, menuding Jumini secara terang-terangan. Beberapa penumpang yang sudah termakan hasutan mulai bertepuk tangan tanda setuju, sementara Pak Hasan membalas dengan geram, "Ini bukan cara manusiawi, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kapten pesawat, yang tampak gelisah karena tekanan penumpang yang terus bertambah, mengumpulkan para petugas untuk berdiskusi singkat di lorong depan, membiarkan ketidakpastian meliputi kabin. Di tengah perdebatan itu, seorang pramugari memberanikan diri untuk berkata, "Saya tidak yakin wanita ini bersalah, tolong pastikan ada bukti konkret." Tetapi pandangannya malah ditegur oleh Nyonya Lena yang menuduhnya tidak netral. Pak Darman makin memperkuat rencana dengan berkata, "Jika kita biarkan, bisa jadi akan ada korban lain, dan tidak ada alasan menunggu lebih lama." Seolah-olah memastikan bahwa fitnah itu benar. Keraguan sebagian penumpang mulai tergerus oleh teriakan provokasi, dan mereka mendesak kru agar segera mengambil keputusan keras terhadap Jumini. Pak Hasan mendekati kapten sekali lagi, menekankan, "Ingatlah, jika Anda bertindak sewenang-wenang dan ternyata dia tidak bersalah, Anda akan menanggung akibatnya." Namun kecemasan kapten membuatnya semakin bingung. Akhirnya, di tengah tekanan hebat, kapten pesawat memutuskan untuk mengamankan Jumini secara fisik dan akan melakukan prosedur ekstrim yang membuat banyak penumpang terdiam ngeri. Kepanikan merebak ketika pramugari mengumumkan, "Kami diminta mengawal penumpang bernama Jumini untuk dikarantina sementara di bagian belakang pesawat," dan semua mata tertuju pada wanita berhijab itu. Nyonya Lena dan Pak Darman tampak lega melihat rencana tersebut berjalan, sedangkan Pak Hasan berusaha menahan, "Mohon pikirkan kembali, ini bukan cara yang benar." Beberapa penumpang mulai bergunjing di antara mereka. Ada yang menyalahkan Jumini, ada pula yang sekadar ikut-ikutan karena takut dianggap membela tersangka, sehingga suasana menjadi kian tak terkendali. Di sisi lain, pramugari senior yang masih memiliki nurani ingin melakukan pemeriksaan forensik terhadap botol cairan. Namun kendala peralatan di pesawat membuatnya tak bisa berbuat banyak. Jumini, dengan wajah pasrah, berjalan melewati lorong kabin diiringi tatapan sinis para penumpang. Sementara ia terus bertasbih dan menahan air mata karena tidak ingin terlihat lemah di depan fitnah ini. Kapten pesawat sempat berbicara langsung dengan Jumini di ujung kabin, namun hanya berkata singkat, "Maafkan saya, situasinya sangat tertekan," tanpa memberikan solusi yang adil. Pak Hasan terus mencoba mendekati kapten, menekankan bahwa Islam mengajarkan prinsip keadilan. Setiap tuduhan harus punya bukti yang jelas, kita tidak bisa sembarang menghukum. Tetapi kata-katanya tak digubris. Di kerumunan, Pak Darman meyakinkan penumpang lain bahwa, "Setelah ini, insya Allah kita semua akan selamat, racun pun takkan mengancam lagi." Seolah memastikan Jumini adalah penyebab tunggal masalah. Nyonya Lena menimpali, "Sudah saatnya dia diberi pelajaran, semoga ini jadi efek jera." Sambil menatap Jumini dengan pandangan puas, seakan-akan sukses merencanakan sesuatu yang jahat. Dalam kabin yang semakin mencekam, banyak penumpang mulai larut dalam spekulasi, dan tak ada satupun yang berani membela kebenaran kecuali Pak Hasan yang setia mendampingi Jumini meski kemampuannya terbatas. Di tengah kondisi yang penuh tekanan, kapten pesawat mengumumkan keputusan mengejutkan melalui pengeras suara. Demi keselamatan seluruh penumpang, Jumini akan dikeluarkan dari pesawat, yang memancing teriakan dan tangisan di berbagai sudut. "Anda tidak boleh melakukan itu, ini tindakan tidak manusiawi," seru Pak Hasan dengan tegas. Namun pihak keamanan kabin sudah sigap mengambil kursi parasut darurat, meski ternyata tidak disertai alat pengaman yang memadai. Nyonya Lena dan Pak Darman berpandangan dengan tatapan puas, sementara beberapa pramugari menjerit, "Ini di luar prosedur, Kapten, tolong pikirkan lagi." Namun Kapten bergeming karena ancaman kerusuhan yang lebih besar. Saat pintu pesawat bagian kargo dibuka secara perlahan, Jumini hanya mampu berkata, "Subhanallah, ampuni hambamu, ya Allah," menguatkan diri menghadapi perlakuan kejam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Hasan memeluk Jumini sebelum petugas merenggutnya, sembari berdoa, "Semoga Allah menyelamatkanmu nak." Dan ia sendiri tak kuasa menghentikan kejadian tersebut. Dalam beberapa detik yang menegangkan, Jumini didorong ke tepi pintu pesawat yang menganga, tanpa perlindungan berarti, sementara angin kencang berhembus seakan menyaksikan kengerian itu. Teriakan dan tangisan beberapa penumpang yang masih punya hati nurani menggema di kabin.
namun tak mampu mencegah aksi keji yang digerakkan oleh provokasi Nyonya Lena dan Pak Darman. Allahu Akbar! Pekik Jumini saat tubuhnya didorong keluar, diiringi tiupan angin yang membawanya jatuh menembus awan, meninggalkan pesawat di atas langit yang dingin dan menyayat. Pak Hasan menatap kosong pintu pesawat yang kini tertutup kembali, sementara dirinya terduduk lemas, tak percaya pada kezoliman yang baru saja disaksikannya. Di luar nalar manusia, tubuh Jumini yang seharusnya terhempas bebas perlahan tampak melayang lembut, terselimuti angin, seolah tangan Allah sendiri yang menahan kejatuhannya dalam sebuah keajaiban tak terduga. Ketika Jumini terjun bebas menembus lapisan awan, tiba-tiba muncul semacam pusaran angin yang memeluk tubuhnya, membuatnya tidak langsung menabrak keras permukaan bumi. Ia melayang turun secara perlahan dan mendarat di atas pepohonan rimbun di sebuah hutan perbukitan, sementara hembusan angin seakan memperlambat laju jatuhnya. Suasana hutan yang sepi sejenak terasa sakral, dan di sana Jumini tersadar bahwa ia sama sekali tidak terluka. Lalu ia bergumam, "Maha suci Allah, yang menyelamatkanku dari maut." Seorang kakek tua berjenggot putih, yang belakangan diketahui bernama Pak Marwan, kebetulan sedang mencari kayu bakar, terkejut melihat seorang wanita berhijab tersangkut di antara dedaunan. "Nak, bagaimana kau bisa terjatuh dari langit?" tanya Pak Marwan terheran-heran, sementara Jumini menjawab lirih, "Ada orang-orang yang memfitnah saya, lalu mereka membuang saya dari pesawat." Mendengar cerita tersebut, Pak Marwan hanya bisa menggelengkan kepala. "Subhanallah, ini pasti kehendak Allah yang menghendaki kau tetap hidup," sambil membantu Jumini turun. Setelah menapakkan kaki di tanah, Jumini menunduk bersujud syukur, merasa keajaiban itu adalah bukti kekuasaan Allah yang menjawab doa-doanya di tengah ujian berat. Pak Marwan kemudian mempersilakan Jumini untuk singgah di gubuknya di tepi hutan, sambil berkata, "Di sini tidak ada sinyal ponsel, tapi kita bisa mencari pertolongan ke desa terdekat." Meski masih diliputi rasa syok dan kesedihan, Jumini menahan diri dari keluhan, karena ia yakin Allah telah memberinya umur panjang dan kesempatan untuk menegakkan kebenaran. Mereka pun berjalan perlahan menyusuri hutan, sementara Jumini sesekali menengok ke langit, menyadari bahwa takdir Allah bisa melampaui logika manusia, dan ia merasa mendapatkan anugerah hidup kedua. Di dalam pesawat yang melanjutkan perjalanan, seorang pramugari menemukan kantong plastik berisi obat tidur bertuliskan nama Nyonya Lena, tergeletak di dekat tempat duduknya yang terbuka sedikit, menimbulkan kecurigaan baru. Pramugari tersebut memberitahu rekannya, "Ini sepertinya bukan racun, tapi obat tidur dosis tinggi." Lalu mereka melaporkan ke kapten bahwa mungkin ada kesalahan fatal dalam tuduhan terhadap Jumini. Pak Hasan, yang masih syok dan bersedih, segera menyimpulkan bahwa sepertinya Nyonya Lena merencanakan sesuatu, sebab penemuan obat tidur itu bisa jadi petunjuk bahwa seluruh tuduhan adalah fitnah belaka. Kapten pesawat, merasa bersalah, menjadi gelisah dan bertanya, "Kenapa saya tidak memastikan kebenarannya sebelum membuat keputusan ekstrim?" Namun situasi sudah terlanjur menegangkan. Beberapa penumpang yang sadar akan kejanggalan itu mulai menuntut penjelasan, sementara Nyonya Lena mencoba mengalihkan perhatian dengan berkata, "Itu hanya obat resep saya, bukan racun." Pramugari tak mau begitu saja percaya. "Kalau hanya obat tidur, kenapa Anda sembunyikan di samping kursi? Dan kenapa Anda menuduh Jumini membawa botol cairan bening, hingga memicu kecurigaan lebih dalam?" Pak Darman, yang melihat suasana mulai berbalik, berusaha kabur ke bagian lain pesawat, tapi beberapa penumpang justru mengepungnya, menuntut jawaban. "Kami ingin tahu kebenaran. Siapa sebenarnya yang meracuni makanan itu?" teriak seorang penumpang. Sedangkan Pak Hasan yang masih dirundung duka terus berdoa agar Jumini selamat di luar sana. Kapten akhirnya menegaskan akan melakukan investigasi mendetail setibanya mereka di bandara tujuan. Tapi suasana kabin telah dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi atas tindakan mereka. Sebagian penumpang kini menyesali keterlibatan mereka dalam menuduh Jumini, lalu seorang wanita muda berbisik, "Ya Allah, ampuni kami, semoga masih ada keajaiban bagi saudari itu." Di tengah penerbangan lanjutan, secara misterius Nyonya Lena mulai mengeluh panas di sekujur tubuh. Lalu ia berteriak, "Kenapa kulit saya seperti terbakar? Tolong saya!" Membuat penumpang lain terguncang. Pak Darman pun merintih kesakitan karena kaki dan tangannya mati rasa, seolah terkena gejala aneh yang tak bisa dijelaskan oleh tim medis di pesawat. Beberapa penumpang yang sempat memfitnah Jumini juga mengalami sakit kepala hebat,
membuat mereka cemas bahwa ini adalah bentuk balasan dari perbuatan yang tidak adil. Allah Maha Adil, ujar Pak Hasan lirih, sambil menatap para pelaku fitnah yang kini menderita, walaupun ia sendiri tetap merasa miris memikirkan nasib Jumini. Nyonya Lena meronta, "Tolong aku tidak sanggup menahan rasa panas ini." Sementara pramugari hanya bisa memberikan pertolongan pertama yang minim. Dokter penumpang yang kebetulan ada di kabin pun kebingungan, karena tidak menemukan tanda-tanda fisik jelas, namun menyarankan mereka untuk istirahat dan berhenti meneguk kebencian. Pak Darman terjatuh di lorong pesawat, merintih meminta ampun. "Saya menyesal, mohon ampun," dan beberapa penumpang hanya memandang ngeri tanpa berani membantu. Beberapa penumpang lain yang sadar bahwa ini mungkin azab dari perbuatan mereka mulai memohon ampun kepada Allah, sementara kapal terbang terus melaju di atas awan. Kapten pesawat tampak pucat ketika melihat banyak orang sakit secara mendadak, membuatnya teringat akan keputusan zolimnya yang mungkin saja mengundang murka Allah. Pak Hasan menunduk berdoa, "Ya Rob, kami memohon maaf dan pertolonganmu, limpahkanlah rahmat untuk saudari kami Jumini, dan berilah hidayah bagi yang berbuat aniaya." Setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Incheon, kabar mengenai fitnah yang menimpa Jumini serta aksinya yang dilempar dari pesawat mulai tersebar di media setempat. Pak Hasan, yang segera melapor kepada pihak berwenang, menuntut agar maskapai dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan tidak manusiawi tersebut. Seorang saksi mata, yang juga penumpang, memberanikan diri membuat video kesaksian di media sosial, menceritakan bahwa Jumini telah difitnah secara sistematis oleh Nyonya Lena dan Pak Darman. Kepolisian Korea Selatan yang melihat video tersebut melakukan penyelidikan singkat, lalu mendapati adanya sejumlah fakta mencurigakan yang mengarah pada kesengajaan menjebak Jumini. Media lokal memberitakan, kisah aneh TKW yang terjatuh dari pesawat tapi selamat, menimbulkan kehebohan besar, dan mendorong banyak pihak untuk mencari keberadaan Jumini. Di sisi lain, tim SAR yang dihubungi oleh pihak bandara mulai melakukan pencarian di area hutan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya Jumini, mengandalkan koordinat terakhir pesawat. Kapten pesawat, yang terpukul oleh tindakan yang diambilnya, membeberkan fakta kepada investigator. "Saya terpaksa melakukan itu karena tekanan penumpang. Ini murni kesalahan saya." Nyonya Lena dan Pak Darman dibawa ke fasilitas medis bandara dengan keadaan melemah, sementara para petugas medis menyarankan agar mereka dipantau untuk mengantisipasi kondisi yang kian parah. Sejumlah kru pesawat juga dipanggil untuk memberikan kesaksian, dan banyak dari mereka menyesal karena tidak berani menentang perintah kapten saat di ketinggian. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan itu, kabar beredar bahwa Jumini ditemukan dalam keadaan selamat dan tanpa cedera serius, membuat banyak pihak terkaget-kaget akan keajaiban yang dialaminya. Ketika diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, Nyonya Lena akhirnya mengaku bahwa ia memiliki dendam pribadi. "Dulu ada seseorang yang mirip Jumini yang pernah merusak rencana bisnis saya, jadi saya ingin balas dendam," ujarnya di depan petugas. Pak Darman menambahkan pengakuan, "Saya hanya menerima bayaran dari Bu Lena untuk menanamkan kecurigaan kepada penumpang lain. Saya tidak menyangka semua akan sejauh ini." Pemeriksaan forensik terhadap botol, racun, ternyata menunjukkan bahwa cairan itu hanya air biasa yang sudah dicampur sedikit pewarna, menegaskan sepenuhnya bahwa mereka membohongi seluruh penumpang. Pak Hasan yang mendampingi proses penyelidikan berkata, "Kita sudah melihat bagaimana fitnah bisa menyulut malapetaka. Semoga ini jadi pelajaran bagi semua." Berita pengakuan Nyonya Lena dan Pak Darman menggemparkan publik Korea, menimbulkan simpati yang lebih besar kepada Jumini yang menjadi korban fitnah. Pihak maskapai mulai menerima gugatan karena kelalaian mengambil keputusan tanpa bukti yang cukup, dan tekanan media membuat mereka siap menanggung konsekuensi hukum dan finansial. Kapten pesawat pun menundukkan kepala. "Saya salah mengambil keputusan saat itu. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Jumini," ujarnya menyesal. Banyak penumpang yang sebelumnya ikut memaki Jumini kini menyesal, dan menyerahkan kesaksian bahwa mereka terpengaruh oleh provokasi Pak Darman dan Nyonya Lena. Pemerintah Korea Selatan membuka jalur hukum khusus untuk kasus ini, karena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta membahayakan penerbangan sipil. Di Indonesia, keluarga Jumini menangis haru ketika mendengar ia selamat, dan mereka segera mengurus keberangkatannya ke Korea untuk memastikan Jumini mendapatkan pendampingan yang tepat. Pengadilan internasional untuk kasus penerbangan pun digelar,
di mana Nyonya Lena dan Pak Darman dihadapkan pada hakim dengan tuduhan percobaan pembunuhan, fitnah, serta pelanggaran keselamatan penerbangan. Jaksa penuntut memaparkan seluruh bukti, termasuk rekaman video, saksi-saksi penumpang, serta hasil forensik yang menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Jumini semata-mata didasari niat jahat. Kuasa hukum maskapai berupaya membela diri dengan alasan tekanan massal penumpang. Namun hakim menegaskan bahwa tanggung jawab keselamatan tetap ada di tangan kru dan kapten. Pak Hasan dihadirkan sebagai saksi, dan ia menjelaskan bagaimana ia menyaksikan sendiri fitnah yang diciptakan oleh Nyonya Lena dan Pak Darman, termasuk pemalsuan bukti botol cairan. Hakim menilai bahwa tindakan kapten pesawat juga masuk kategori kelalaian berat, karena mengizinkan pengusiran Jumini dari pesawat tanpa bukti kuat, bahkan tanpa alat pengaman. Putusan pengadilan menyebut Nyonya Lena dan Pak Darman bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang setimpal, disertai denda besar atas kerugian moral dan material yang mereka timbulkan. Kapten pesawat dikenai sanksi profesi, dilarang menerbangkan pesawat untuk jangka waktu tertentu, serta diwajibkan mengikuti pelatihan khusus tentang prosedur keselamatan dan penanganan konflik di udara. Maskapai diwajibkan membayar kompensasi dalam jumlah sangat besar kepada Jumini, sebagai bentuk ganti rugi atas tindakan sewenang-wenang dan trauma yang dialaminya. Putusan pengadilan tersebut disiarkan secara luas, memunculkan reaksi publik internasional yang salut pada keberanian Jumini bertahan hidup dan menuntut keadilan. Pada akhirnya, hukum dunia membuktikan bahwa fitnah dan kejahatan tak akan pernah abadi, sementara kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Setelah pengadilan rampung, Jumini diantar pulang ke Indonesia dengan sambutan hangat dari keluarganya, yang bersujud syukur begitu melihat ia tiba dalam keadaan sehat walafiat. Uang kompensasi yang cukup besar diserahkan oleh pihak maskapai melalui perwakilannya, dan Jumini menerimanya dengan ucapan hamdalah, berniat menggunakan sebagian untuk amal jariah. Para tetangga dan sahabat di kampung halaman menyambutnya dengan takzim, sementara beberapa ustaz setempat mengundangnya untuk menceritakan kisah ajaibnya dalam forum kajian Islam. Meski pernah merasakan trauma dilempar dari pesawat, Jumini tegar berbicara di depan jamaah, menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah ujian Allah dan mengandung hikmah bagi orang-orang beriman. Pak Hasan sempat mengunjungi rumah Jumini, menyerahkan hadiah Al-Quran bertuliskan kaligrafi, sambil berkata, "Semoga ini menjadi pengingat bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar." Kehadiran Jumini di kampung juga membawa rezeki bagi warga sekitar, karena ia memperkenalkan program pelatihan bagi para calon TKW agar lebih siap dan teredukasi sebelum bekerja di luar negeri. Ia pun meluangkan dana kompensasinya untuk membangun perpustakaan kecil di desa, menyediakan buku-buku agama dan motivasi, dengan harapan tidak ada lagi yang mudah terjerumus fitnah. Dengan penuh rasa syukur, Jumini mengatakan dalam sebuah wawancara televisi, "Saya ingin membagikan berkah ini agar semua orang bisa mengambil pelajaran, karena pertolongan Allah itu nyata." Kisah Jumini menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa keajaiban bisa terjadi pada siapa saja yang beriman dan sabar dalam menghadapi cobaan. Di setiap langkahnya kini, Jumini selalu mengajak orang lain untuk meneladani sifat Nabi Yusuf As yang juga difitnah, namun akhirnya dibela dan dimuliakan oleh Allah. Semakin banyak undangan ceramah yang berdatangan, sehingga Jumini berkeliling ke berbagai daerah untuk menceritakan pengalaman hidupnya, menekankan pentingnya tawakal dan keikhlasan. Dalam sebuah kajian akbar, ia menuturkan tanpa bermaksud menggurui, "Saya bukan ustazah, tapi saya pernah merasakan betapa dahsyatnya kekuatan doa, apalagi saat dalam keputusasaan, disambut takbir para jamaah." Pak Hasan yang mendampinginya sering menambahkan ayat-ayat Al-Quran relevan, seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 87, yang menegaskan bahwa selalu ada harapan bagi hamba yang bertobat dan memohon pertolongan. Jumini juga menjelaskan bagaimana kebijakan Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, agar tidak mudah termakan provokasi dan fitnah seperti yang terjadi di pesawat itu. Masyarakat yang antusias kerap bertanya, apa yang terlintas di benak Mbak Jumini ketika dilempar, dan ia menjawab dengan sederhana, "Saya hanya berserah diri, meminta Allah menyelamatkan saya." Dari satu masjid ke masjid lain, Jumini berbagi ilmu bahwa kezoliman manusia tidak akan pernah menandingi keadilan Allah, dan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ia mencontohkan kasus fitnah Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya,
mengaitkannya dengan pengalaman pribadinya, dan menjelaskan bahwa Allah lah penentu akhir dari setiap rencana jahat manusia. Para jemaah, terutama para perempuan, banyak yang menitikan air mata haru, sambil memuji keberanian Jumini, bahkan beberapa menganggapnya sebagai teladan muslimah masa kini. Di sisi lain, berita mengenai kiprah dakwah Jumini tersebar di media nasional, sehingga pihak berwenang turut mengapresiasi semangatnya dalam menyebarluaskan pesan perdamaian dan kesabaran. Dalam setiap kesempatan, Jumini selalu menutup ceramahnya dengan doa, semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah dan menuntun kita di jalan yang lurus, sehingga banyak orang berdoa agar kebaikan terus mengalir padanya. Kasus Jumini kemudian dibahas di forum internasional sebagai contoh ekstrim betapa berbahayanya fitnah dan provokasi massal yang bisa mencelakakan orang tak bersalah. Pihak maskapai, setelah menjalani berbagai tuntutan, menerapkan protokol baru yang lebih ketat dalam penanganan konflik di atas pesawat, guna mencegah keputusan gegabah serupa di masa depan. Pemerintah Korea Selatan menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi untuk prosedur penerbangan domestik maupun internasional, menegaskan bahwa keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan. Pak Hasan, yang diundang dalam seminar penerbangan internasional, memaparkan bagaimana pendekatan agama dan moral bisa membantu meredam kepanikan, jika saja orang-orang lebih sabar dan berprasangka baik. Berbagai media mancanegara memberitakan mukjizat di atas awan, dengan menyoroti sisi religius Jumini yang mampu memegang teguh keimanannya dalam kondisi paling genting. Melalui wawancara virtual, Jumini menegaskan bahwa ia tidak ingin mencari popularitas, namun berharap pengalaman pahitnya bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Para aktivis hak asasi manusia menekankan bahwa siapapun berhak atas proses hukum yang adil, sementara aksi main hakim sendiri di ketinggian udara adalah pelanggaran berat dan menyalahi kode kemanusiaan. Di Indonesia, pejabat terkait mengundang Jumini untuk memberikan masukan dalam peningkatan perlindungan TKW di luar negeri, sebab ia telah merasakan langsung kerasnya fitnah di negeri orang. Pak Hasan menutup sebuah seminar dengan mengatakan, dalam Islam, kita diajarkan husnuzan, berprasangka baik, dan tabayyun, mencari kejelasan, sebelum mengambil keputusan, agar tidak terjebak fitnah. Segenap komunitas muslim maupun non-muslim pun sepakat bahwa kisah Jumini adalah alarm penting bagi dunia, mengingatkan manusia untuk senantiasa berhati-hati dalam menuduh, dan selalu mengedepankan keadilan serta kemanusiaan. Dengan memanfaatkan dana kompensasi dan donasi yang terkumpul, Jumini resmi mendirikan sebuah yayasan yang membantu orang-orang menjadi TKW atau TKI secara legal dan teredukasi, sehingga kasus serupa tidak terulang. Ia menamai yayasan tersebut Darul Iman, yang memiliki arti rumah keimanan, karena ingin mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Di peresmian yayasan, banyak tokoh masyarakat hadir untuk memberikan dukungan, termasuk Pak Hasan yang sudah dianggapnya sebagai guru spiritual, sambil berucap, semoga ini menjadi amal jariah yang tidak terputus. Dalam sambutannya, Jumini menyampaikan, melalui yayasan ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk melawan fitnah dengan keterbukaan informasi dan keimanan yang kuat, membuat para undangan terkagum. Ia juga membuka program beasiswa bagi pemuda dan pemudi yang ingin belajar bahasa asing, keterampilan kerja, serta pengetahuan agama, agar siap menghadapi tantangan global dengan akhlak mulia. Sementara itu, Nyonya Lena dan Pak Darman menjalani hukuman mereka di penjara, mengalami penyesalan mendalam, dan dikabarkan mulai memperbaiki diri setelah merasakan akibat dari perbuatan jahat mereka. Kapten pesawat yang dikenai sanksi pun ikut menghadiri peresmian yayasan secara virtual, lalu meminta maaf secara terbuka kepada Jumini, diikuti ucapan, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Kisah Jumini resmi ditutup dengan taburan pujian kepada Allah, lantunan sholawat, dan harapan bahwa semua orang yang pernah menzoliminya mendapatkan hidayah untuk kembali ke jalan kebaikan. Masyarakat di kampung Jumini juga merasakan manfaat dari yayasan tersebut, karena banyak program pemberdayaan yang dijalankan, dan mereka melihat betapa Allah membolak-balikan keadaan hambanya yang tawakal. Akhirnya, Jumini menutup perjalanannya dengan satu kalimat sederhana namun syarat makna. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, selama kita tetap bersabar, berikhtiar, dan berdoa, niscaya kebenaran akan memancar pada waktunya.